Selamat sore, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis pelanggaran etika bisnis terhadap penayangan iklan rokok di pertelevisian Indonesia sebagai salah satu pemenuhan nilai ujian akhir semester. Tidak ada satupun pelaku usaha yang tidak mengiklankan produknya, baik itu produknya terbuat dari bahan herbal, bahan sintetis, atau bahkan bahan berbahaya. Periklanan sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan salah satu cara yang saat ini sangat digandrungi oleh para pebisnis adalah dengan mengiklankan produk-produk melalui media televisi. Iklan rokok sendiri sudah dianggap telah melakukan beberapa pelanggaran etika bisnis. Terdapat dua pelanggaran etika, yaitu satu, pelanggaran moral terjadi karena tidak efektifnya pembatasan rokok iklan yang telah ditetapkan pemerintah. Dua, pelanggaran terhadap empati terjadi karena adanya rasa ketidakpedulian dari perusahaan rokok tentang dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh rokok, sehingga berdampak terhadap kesehatan konsumen. Table of Contents ada latar belakang, metode yang digunakan, hasil dan pembahasan, keterbatasan, relevansi artikel dengan fenomena yang ada saat ini dikaitkan dengan teori. Yang pertama yaitu latar belakang. Salah satu iklan pertelevisian yang banyak menimbulkan perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat ialah iklan yang berhubungan dengan rokok. Banyak sekali masyarakat yang memperdebatkan pelanggaran etika dan moral yang terdapat di dalam tayangan iklan tersebut. Masyarakat masih berpendapat bahwa tayangan iklan rokok yang selama ini muncul telah melanggar beberapa etika dan norma yang ada di masyarakat. Salah satunya ialah jam penayangan iklan yang dianggap masih kurang tepat. Iklan rokok di media penyiaran televisi dan radio hanya dapat ditayangkan setelah pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat. Tujuannya ialah agar iklan tidak dapat dilihat maupun didengar oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Namun pada kenyataannya jam penayangan iklan rokok ini terkadang masih bertepatan dengan jam bangun anak-anak yang masih di bawah umur, di mana hal ini tentunya menimbulkan keresahan di hati para orang tua, di mana kebanyakan orang tua merasa takut bahwa anak-anak mereka yang masih di bawah umur akan ikut-ikutan merokok setelah melihat penayangan iklan tersebut. Metode yang digunakan, jenis metode penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Jenis data yang akan digunakan adalah dalam penelitian ini data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, internet, serta beberapa literatur yang relevan dengan penelitian ini. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri akan dilakukan dengan menggunakan teknik observasi atau pengamatan dan teknik interview atau wawancara. Berikut ini ialah daftar informasi yang akan peneliti wawancarai dalam penelitian ini. Dapat dilihat pada tabel 1. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pelanggaran etika bisnis ialah suatu bentuk penyimpangan terhadap aturan-aturan tertulis maupun tidak tertulis yang terjadi. Pedoman atau acuan bagi suatu bisnis dalam bertindak atau dengan kata lain, mengoperasikan bisnisnya dengan etik. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi yang membahas tentang penayangan iklan rokok di pertelevisian Indonesia. Salah satunya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Pasal yang mengatur yaitu yang pertama menurut pasal 1 PP nomor 109 tahun 2012, yang kedua pada pasal 27, yang ketiga pada pasal 29. Dari ketiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tayangan iklan rokok lagi-lagi telah melanggar etika bisnis dalam hal empati. Dalam hal ini, perusahaan rokok dianggap tidak memikirkan sama sekali bagaimana dampak yang akan ditimbulkan dari perilaku merokok terhadap kesehatan konsumen mereka. Iklan rokok yang selama ini tayang di pertelevisian Indonesia dianggap telah menyebarkan kebohongan
akan penggambaran fisik dari seorang perokok aktif. Selanjutnya yaitu keterbatasan. Jurnal ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan lebih dalam. Di antaranya yaitu yang pertama, keterbatasan metode penelitian dalam melakukan penelitian jurnal ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Meskipun metode ini cocok untuk memahami fenomena secara holistik, namun keterbatasan ini mungkin membuat analisis kurang mendalam atau kurang dalam dapat dipertahankan dalam konteks generalisasi. Sudut pandang hanya dari satu sisi dan tanpa dilengkapi data yang akurat, sehingga kita hanya dapat melihat dari sisi si penulis. Yang kedua, keterbatasan objektivitas penelitian. Objek penelitian hanya difokuskan pada sumber informasi dari masyarakat. Tidak ada sudut pandang para pemilik atau pengusaha rokok maupun pengusaha periklanan di pertelevisian. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan aspek hukum. Dalam penelitian ini disebutkan peraturan undang-undang yang terkait dengan ketentuan penayangan iklan rokok. Namun tidak dijelaskan mengenai hukuman bagi pelanggaran dan masih terdapat celah bagi para pengusaha untuk membuat iklan ajakan merokok di mana itu sudah jelas melanggar salah satu undang-undang yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, keterbatasan perspektif atau sudut pandang jurnal lebih fokus pada perspektif penulis atau konsumen dalam menilai sebuah pelanggaran etika yang dilakukan oleh iklan rokok, namun tidak menyebutkan sisi penegak hukum, pengusaha maupun bagian periklanan, di mana seharusnya sudut pandang mereka diperlukan agar dapat mengetahui sejauh mana pentingnya menjaga etika dalam berbisnis. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua macam pelanggaran etika bisnis yang terjadi selama penayangan iklan rokok di pertelevisian Indonesia. Kedua jenis pelanggaran ini tersebut ialah pelanggaran moral dan pelanggaran empati. Yang pertama, pelanggaran moral yang terjadi selama penayangan iklan rokok di pertelevisian Indonesia terlihat dari masih kurang efektifnya pembatasan jam tayangan iklan rokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, pelanggaran empati terjadi karena adanya rasa ketidakpedulian pada diri perusahaan rokok terhadap dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari adanya perilaku merokok pada kesehatan konsumennya. Kemudian yang ketiga, iklan rokok yang selama ini tayang di pertelevisian Indonesia dianggap telah menyebarkan kebohongan akan menggambarkan fisik dari seorang perokok aktif. Selanjutnya yaitu relevansi dengan fenomena saat ini. Penelitian ini sangat relevan dengan konteks saat ini, yang menekankan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan. Adanya pelanggaran etika moral dan empati terhadap kesehatan masyarakat, serta memberikan contoh buruk bagi generasi muda selanjutnya. Selanjutnya yaitu kaitan dengan teori. Penelitian ini dapat terkait dengan beberapa teori, termasuk teori etika bisnis, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial, moral, dan empati bagi perusahaan, di mana dalam penelitian ini kita dapat melihat dengan nyata contoh pelanggaran etika dalam berbisnis yang tidak memperdulikan dampak sosial, bahaya, dan kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat. Demikian presentasi saya, semoga dapat membantu dan bermanfaat. Terima kasih.